Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebelum Mr. K mulai spoiler detailnya, jangan lupa like video ini karena like Anda itu membantu Mr. K untuk semangat. Semangat apa? Mr. K juga gak tahu. Oke, judul chapter 1080 ya, The Legendary Hero. Ya, judul kali ini tentu merujuk kepada Garp, sang pahlawan legendaris dari Angkatan Laut yang tentu saja berarti ya kedatangannya ke pulau kekuasaan Tis telah tiba. Seperti biasa kalau judulnya udah kayak gini, berarti fokus dari chapter kali ini bakalan ke kakek dari Our Bakasenjo guys. Sementara itu di bagian cover kita bakalan kembali dikasih fan request yang sekarang memperlihatkan bagaimana Hiyori dan Kawamatsu terlihat sedang memainkan origami kertas. Gak ada maksud apa-apa sih karena ini fan request ya. Ya, tapi kita lihat tunggu gambarnya nanti di manga plus aja. Ya gitu aja. And now masuk ke menu utama di mana chapter ini ya dimulai dengan memperlihatkan beberapa bajak laut di Pulau Hachinosu yang mendengar kabar tentang kaburnya seseorang. And bersamaan dengan momen itu ya kita dikasih lihat bagaimana Koby sedang melarikan diri bersama dengan beberapa tahanan lain. Dan di sini ya ada sedikit kilas balik untuk menjelaskan hal itu langsung diberikan oleh Odachi, yang mana ternyata Perona menjadi dalang di balik bisa kaburnya Koby di sono. Alasan Perona mau menyelamatkan Koby tentu saja karena mereka memiliki perjanjian di mana Koby akan membantu Perona untuk menyelamatkan Moria. Belum jelas memang bagaimana dan di mana Moria berada sekarang. Tapi kalau menurut penuturan dari Perona, harusnya Moria ditahan di sel yang jauh lebih dalam. Makanya saat ini ya mungkin Koby sedang mengarah ke sana setelah dirinya berhasil dibantu untuk melarikan diri oleh Perona. Sayangnya di Hachinosu sendiri, Koby menjadi incaran dari bajak laut random karena ternyata ya Koby merupakan buronan bintang 5 dari organisasi Cross Guild, sehingga membuatnya memiliki nilai setara dengan 500 juta berry. Simpelnya kalau kalian bingung ya, setiap bintang akan dihargai satu kotak harta karun yang senilai dengan 100 juta berry. Well, bukan tanpa alasan mengapa Koby bisa tiba-tiba aja diberikan bintang 5 oleh kelompok Cross Guild. Padahal sebenarnya di pangkatnya yang sekarang ini, orang-orang yang menjabat sebagai kapten di Angkatan Laut harusnya hanya dihargai satu bintang saja. Akan tetapi karena kita tahu ya Koby memiliki titel sebagai pahlawan, makanya ya nilai buruan dari Koby juga berbeda dengan orang di pangkat yang sama yang ada di Angkatan Laut. Ya, lagian juga Koby kan emang rival Luffy dulu. Walau rival kecil. Di sisi lain, di chapter 1080 ini kita juga dikasih informasi yang menarik kalau ternyata hanya 4 anggota kru Kurohige doang yang bertahan atau menjaga pulau mereka. Soalnya di sini hanya dijelasin ada Avalo Pizarro, lalu ada Vasco Sud, Sanjuan Wolf, dan terakhir Shiryu. Simpelnya, dengan konfirmasi keberadaan dari keempat anggota Kurohige di Pulau Hachinosu, berarti ya kapal yang kita lihat di salah satu momen di chapter sebelumnya, di mana ada satu buah kapal dengan bendera bajak laut Kurohige mendekat ke Pulau Egghead, maka bisa dipastikan ya kalau itu bukanlah diisi oleh keempat orang yang ada di sini. Kemarin waktu live sih Mr. K udah bahas kalau itu ada kemungkinan yang melaju ke Egghead ya, itu ada Laffite, terus Katarina Devon dan Aokiji. Itu sih harapannya, jangan sampai yang keluar malah Kurohige ya, tiba-tiba datang dan kan gak lucu gitu loh. Oke, selain keberadaan keempatnya diungkap ada di Pulau Hachinosu, di sini ya akhirnya kita dikasih lihat 3 buah iblis lain yang dimiliki oleh kru Kurohige. Mulai dari Avalo Pizarro yang memakan buah iblis Shima Shimanomi, atau yang berarti ya pulau, sehingga dia bisa mengatur atau menyatukan dirinya dengan lantai ataupun dinding. Kok malah teringat Pika ya? Masih belum jelas apakah kekuatan ini mirip sama kekuatan dari Pika. Karena nantinya ya harusnya dikasih lihat salah satu momen di mana dia menyatu dengan patung tengkorak yang kita tahu ada di Pulau Hachinosu. So mungkin kita bisa membandingkan bagaimana cara kerja kekuatan buah iblis yang kalau dari spoiler ini jujur mirip Pika sih. Sementara Vasco Sud sendiri ternyata memakan buah iblis Gabu Gabunomi, atau yang berarti minuman keras. Dengan memakan buah iblis itu, Vasco Sud terlihat mampu membuat sebuah gelembung dan dia bisa terbang menggunakan gelembung itu. Kok agak aneh ya, mabuk tapi bisa terbang. Apa gara-gara ini ngefly, melayang?
Terakhir, San Juan Wolf memakan buah iblis Deka-Dekanomi yang berarti membesar atau memperbesar. Akan tetapi sayangnya, gak ada banyak informasi penjelas tentang buah iblis milik San Juan Wolf ini. Sehingga belum bisa kita pastikan apakah kekuatan dari Deka-Dekanomi hanya berlaku kepada dirinya saja, atau dia bisa juga mengubah ukuran pada benda di sekitarnya. Misalnya berharap sih dia bisa merubah benda di sekitar juga sih, kan seru aja gitu loh. Anyway, di momen selanjutnya kita akhirnya dijelaskan mengapa Tits sampai harus menculik Koby ke Pulau Hachinosu. And ternyata alasan dibalik semua ini hanya karena Tits ingin menjadikan Pulau Hachinosu sebagai kerajaan yang diakui oleh pemerintahan dunia. Lalu Tits sendiri akan menjabat sebagai raja dari kerajaan yang dia impikan itu, guys. Agak mirip dengan Rock the Sebek mimpinya sih. Well, walau Koby sendiri sebenarnya udah menjelaskan kalau dia sekarang posisinya adalah bagian dari SWORD yang merupakan organisasi yang diisi oleh orang-orang yang udah keluar atau merubah identitasnya, sehingga mereka memiliki hak untuk langsung menyerang kelompok Yonko tanpa harus memiliki izin secara langsung dari pemerintahan dunia. Hanya saja kelemahan dari bergabungnya orang-orang menjadi satu dengan SWORD berarti ya pihak Angkatan Laut udah gak bertanggung jawab dan bisa memecat mereka kapan saja. Well, walau udah dikasih penjelasan seperti itu oleh Kuzan, Tits tetap aja teguh pada pendiriannya dan berpendapat kalau setidaknya titel hero yang dimiliki oleh Koby mungkin bisa dia gunakan untuk memberikan sedikit tekanan ke pihak pemerintahan dunia. Wow. Oke, and last ya, di chapter ini ditutup oleh momen yang memperlihatkan kalau rombongan dari SWORD dan GAP ya akhirnya tiba di Pulau Hachinosu. Makanya beberapa anggota-anggota lain dari organisasi SWORD diungkap di chapter ini, guys. Kayak misalnya aja ya, Komandan Hibari atau gadis yang meminta pertolongan bersama dengan Helmeppo untuk menyelamatkan Koby di chapter 1061. Di sini dijelasin kalau dia adalah seorang penembak jitu yang menggunakan peluru GP Flower milik Dr. Vegapunk yang memiliki efek merubah bubuk Meishu musuh ya menjadi sebuah bunga. Wow, kok bisa gini ya? Jangan-jangan ada indikasi Waibis di sini. Lanjut ada Rear Admiral Kuchaku. Dia adalah cucu dari Wakil Admiral Suru sekaligus memakan buah iblis Muchi Muchinomi. Yang mana kemampuan ini agak unik, guys, karena ketika dia mencambuk apapun, dia bisa memberi perintah, termasuk bangunan. Kuchaku merupakan orang yang terlihat berada di samping Prince Grass. Sedangkan Rear Admiral Prince Grass ini ya diketahui sebagai pemakan buah iblis Gunyo Gunyo Nomi. So, dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau mengendalikan tanah liat. Lalu dia juga bisa membuat golem dari kemampuannya tersebut. Spoiler yang singkat kemarin agak rancu ya. Sekarang udah nangkep sih. Imajinasi Mr. Cat terkait Prince Grass ini emang berbeda dengan Karibu. Ya, berbeda banget. Oke, back to topic. Menarik nih, rombongan dari GAP ini ya datang ke Pulau Hachinosu layaknya sebuah kapal terbang. Mirip dengan cara yang sering dilakuin oleh kru topi jerami dengan kemampuan Coupe de Bourse-nya. Tapi bukan hal itulah yang penting ya, melainkan GAP yang awalnya bersama Helmeppo dan Tashigi di atas kapal, dia diperlihatin tiba-tiba aja melompat ke arah kota dan langsung menggunakan teknik bernama Galaxy Impact, di mana dampak dari jurus pukulan GAP ini ya ternyata berhasil menghancurkan seluruh kota. Wow. Ya, sambil beres melakukan pukulan gilanya itu, GAP bangkit sambil berkata, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian culik? Koby adalah masa depan dari Angkatan Laut sekaligus murid kesayanganku." Malah agak dilema sih, karena Koby itu seperti cucu yang tertukar ya. Oke, momen tadi jadi momen penutup bagi chapter 1080 ini, guys. Kita bakal jumpa lagi di react live streamnya dan react review kontennya di setelah mengupload tentunya. Hari Minggu malam Mr. K live lah. Ya, kemungkinan live sebelum Ahwa mudik. Bukan mudik sih, piknik lah katakanlah. Karena next week mungkin Mr. K udah gak bisa live stream ya. Live stream karena liburan, libur panjang cuti lebaran lah ya. Oke? So, see you next time. Adisya Karamelos, stay safe everyone. Salam Adi Media.